Salam G-Sport. Dri. Iya, Bang. Siap. MotoGP, Dri. Oh iya, MotoGP udah masuk seri ketiga nih, Bang. Ada kejutan, ada kabar bahagia, dan ada kabar duka di MotoGP, Bang. Kabar duka, siapa Kabar yang meninggal? duka, bukan meninggal, tapi menurunnya kualitas Dari salah seorang pembalap. Oh, legenda ya MotoGP yang Legenda masih MotoGP, aktif ya? Iya. Mungkin nanti kita ulas, Bang, itu, Bang. Oke. Untuk kejutannya dari Abang dulu, apa nih kejutannya di MotoGP? Nggak ada. Karena menurut gua nggak beda jauh dari musim lalu. Musim lalu. Nah, karena beberapa nama-nama pembalap muda yang di luar dari dua pembalap itu sebut saja kita sebut saja lah ya, Marc Marquez dan Rossi. Di luar dari dua pembalap itu mulai menunjukkan menunjukkan tajinya di atas lintasan. Kayak musim lalu kan Joan Mir peringkat pertama. Padahal dia bisa dikatakan jarang menjuarai balapan. Tapi konsisten. Tapi konsisten naik podium. Itu adalah kunci dari si Joan Mir itu sendiri. Untuk gitu. 3 seri ini, Bang, siapa sih masih jadi jawaranya? Kalau dari klasemen ya kita lihat sendiri Fabio Quartararo ya bersama Yamaha Monster Energy-nya, tim pabrikan Yamaha. Berarti Yamaha bangkit, Bang, dengan di seri baru MotoGP ini, Bang. Bisa dibilang gitu. Uniknya kebangkitan Yamaha Monster Energy itu yang tim pabrikan Yamaha itu setelah Rossi cabut Henkel. Tapi sama Petronas. Uniknya juga nih, Bang, di gelar MotoGP ini 3 seri Rossi nggak bisa bicara banyak, Bang. Ah iya. Karena dengan 3 seri setelah dimainkan, Rossi cuma mengumpulkan 4 poin. Iya, setelah di Qatar peringkat 12 dan 16. 16. Di Portugal dia gagal menyelesaikan balapan karena terjatuh. Itu berbanding terbalik sama Marquez ya? Marquez bahkan baru 2 seri nggak main, comeback di seri ketiga di Portugal, Marquez mampu mengumpulkan 7 poin. 9 poin. Tapi di peringkat 7. Peringkat 7 dengan pada startnya tuh pada posisi ke-6. Posisi ke-6 ya. Jadi catatan yang luar biasa bagi Marquez kan, dengan setelah vakum lama, cedera, terus comeback dengan hasil yang bagus dan meraih poin kan, Bang. Ya itu menjadi sorotan tersendiri sih, mengingat ya yang lu bilang kemarin benar, MotoGP 2020 dia benar-benar gak ikutan balapan sama sekali. Karena lengan kanannya retak ya. Terus ketika comeback peringkat 6 start pole position-nya, tapi mengakhiri balapan di peringkat 7 dan mendapatkan apresiasi dari tim Honda-nya sendiri. Dan Marquez pun sempat menangis, Bang, dengan setelah comeback-nya dengan hasil itu di MotoGP Portugal emang sebuah momen haru untuk pembalap asal Spanyol itu sih. Iya. Berbanding terbalik sama si Rossi. Lagi-lagi Rossi emang udah pensiun. Di saat MotoGP saat ini dikuasai oleh para pembalap muda, 2 nama itu nggak bisa lepas, Bro. Iya. Dari media. Kenapa? Karena emang udah mempunyai basis fansnya tersendiri. Punya rohnya sendiri lah. Punya rohnya sendiri, dan Rossi itu umurnya udah 42 tahun. Diminta untuk pensiun pun dia nggak mau, menolak. Bahkan ngambek kan ibaratnya gitu. Terus alasannya dia masih untuk ikut balapan karena merasakan adrenalin lah. Terus masih sanggup untuk balapan di atas lintasan seperti itu. Tapi kan banyak orang yang meminta si Rossi sendiri itu untuk udahan. Ibaratnya gitu. Karena tuh gengsi MotoGP menurut gua bagi Rossi itu masih ada, tapi itu kualitas dia memacu kuda besi udah nggak ada, Bang, udah menurun pelosot. Karena pas lagi tahun kemarin di Yamaha Monster, Rossi bobrok. Iya, salah satunya sih itu sih, maksudnya si Rossi musim lalu di pabrikan Yamaha itu bobrok. Pabrikan Yamaha-nya, tapi Morbidelli bersama tim satelitnya Yamaha Petronas naik. Sedangkan sekarang pindah ke Petronas. Morbidelli-nya tetap sama di Petronas, tapi Yamaha pabrikannya malah justru mentereng di peringkat 1 dan peringkat 3 kan. Si Quartararo bersama dengan si Maverick Vinales. Mungkin ada Rossi efek di situ, Bang. Ya, ada Rossi efek, maksudnya ya bukan bermaksud bagaimana ya, tapi sepertinya ada kesialan di balik Yamaha Monster ketika bersama Rossi gitu. Mungkin tahun ini bisa menjadi tahun terakhir Rossi berlaga di ajang MotoGP, Bang. Bicara soal masa depan Rossi di MotoGP sendiri sih ada pro kontra ya, karena CEO Dorna Sport, bos dari MotoGP, bilang tanpa Rossi, MotoGP itu seakan kehilangan arwahnya. Kehilangan roh. Ya, benar adalah kalau dia itu udah tua, dia nggak bisa balapan lama di atas lintasan, tapi tanpa dia ya MotoGP udah nggak ada bumbu-bumbu. Udah nggak ada bumbu-bumbu lagi, karena dia sendiri pun di luar lintasan emang ibaratnya baik bacot, ibaratnya gitu kan, kepada media banyak drama lah gitu. Mungkin kalau di sepak bola tuh nggak ada di Buffon tanpa Juventus. Makanya Buffon belum pensiun, Bang. Kalau bicara prediksi ya, ada seorang pengamat MotoGP namanya Carlo Pennant. Dia memprediksi bahwa Rossi kayaknya pensiun tahun ini. Baru prediksi aja. Tapi secara di atas kertas, emang udah merosot jauh, Bang, bahwa Rossi. Udah pantas mungkin jadi pengamat, pengamat atau dari tim dan itu manajemen tim.
Ya apalagi dia kan punya tim MotoGP juga ya, VR46. Terlebih nanti kayaknya setelah ini kan nanti hari Minggu besok kan seri sirkuit keempat JRS ya. Habis itu Le Mans di Prancis, kemudian Montello di Italia. Katanya si Carlo Pennant disitulah Rossi pensiun kemungkinan besar karena kan itu kan di rumah halamannya di Italia ya. Di situ basis fansnya Rossi itu sangat tinggi. Berarti pembuktian di 3 seri lagi nih Bang? 3 seri lagi, tapi ya itu baru prediksi. Kita nggak ada yang tahu gimana ke depannya. Kalau Marquez sendiri gimana ke depannya? Kan Marquez dia sendiri, sekalinya comeback langsung peringkat 7. Mungkin Marquez bakal menjadi perhitungan bagi pembalap-pembalap lain, apalagi yang saat ini sedang di peringkat pertama Bang. Si Quartararo. Iya, mungkin itu satu dari warning dari Marquez, nih gue udah kembali nih. Jadi ibaratnya itu kayak semacam nih Repsol Honda punya kartu as lagi gitu kan. Ya udah sebaiknya kita tunggu saja Tunggu aja ke karena seri selanjutnya ya. MotoGP juga baru 3 balapan masih banyak yang bakal terjadi, masih bakal kejutan yang banyak yang terjadi lah ya ke depannya. Jadi menurut pendapat kalian siapakah yang akan menjuarai MotoGP musim ini? Silakan tulis komentarnya di bawah. Dan apakah Rossi pantas pensiun di musim ini atau tidak, dan sertakan juga alasannya. Gue Andri, gue Bayu. Salam GeForce.